Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifo John Tiko Alu, NIM saya 62114200078, saya dari FIK UNES, jurusan Ilmu Keolahragaan, angkatan 2020. Dan ya, kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya bikin dan tentunya dalam bentuk PowerPoint yang berjudulkan pemberian umpan balik atau feedback. Dan kita lanjut. Kalau nggak bisa lanjut. Lanjut sendiri malah. Jadi untuk pembukaan topik yang akan dibahas adalah yang pertama ada definisi dari umpan balik. Yang kedua ada manfaat dan fungsi dari umpan balik. Yang ketiga ada jenis-jenis umpan balik. Yang keempat ada cara memberikan umpan balik. Dan lanjut aja langsung. Jadi feedback itu penting. Jadi proses pembelajaran itu adalah kegiatan belajar dan mengajar oleh guru dan siswa yang di dalamnya terdapat komunikasi yang bersifat timbal balik oleh guru dan siswa. Dan tujuan dari proses pembelajaran itu tentunya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, ya nilainya gitu. Dan balik lagi ke feedback itu penting. Jadi kenapa feedback itu penting? Karena beberapa penelitian membuktikan bahwa feedback atau umpan balik itu mampu memberikan pengaruh kepada hasil belajar siswa. Pengaruhnya adalah pengaruh positif. Jadi hasil belajarnya itu meningkat, nilainya meningkat. Dan ada juga sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa umpan balik itu mampu memberikan kesan akan diri siswa yang positif. Jadi siswa mendapatkan kesan akan dirinya sendiri yang bersifat positif. Dan ya, jadi karena itu adalah feedback itu penting. Dan ya, kita lanjut. Jadi yang pertama, ini adalah topik yang pertama, definisi umpan balik. Jadi udah ditaruh 3 definisi di situ. Yang pertama adalah menurut situs KBBI Daring, umpan balik adalah sebuah respon secara spontan dari observasi sebagai konsekuensi dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Menurut Wardana dari situs LivePal, umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh seseorang karena menerima informasi yang diberikan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah definisi umpan balik adalah sebuah sarana untuk guru yang menyebabkan siswa untuk belajar lebih baik dan mengembangkan kinerja siswa. Jadi kalau disimpulkan itu dari 3 definisi ini, umpan balik adalah cara guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara memberikan tanggapan secara langsung dan didasari oleh pengamatan akan hasil belajar siswa. Dan ya, gitu pokoknya. Dan kita lanjut. Jadi topik yang kedua adalah manfaat dan fungsi umpan balik. Tapi yang ditulis di sini cuma fungsi umpan balik. Jadi karena dari fungsinya ini kita udah bisa ngambil manfaatnya, udah bisa kayak menarik kesimpulan akan manfaatnya gitu. Jadi yang dicantumkan cuma fungsinya aja. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi informasional. Jadi fungsi informasional itu adalah umpan balik dengan proses pemberian umpan balik itu guru dan siswa memperoleh informasi. Kalau guru dia memperoleh informasi tentang tingkat belajar siswa atau tingkat kepandaian siswa dan juga informasi tentang tingkat kemampuannya siswa untuk belajar. Dan juga guru memperoleh informasi tentang hasil belajar siswanya itu sendiri, nilainya itu sendiri. Dan kalau siswa itu dia memperoleh informasi tentang kekurangannya dia yang enggak dia sadari sehingga dia bisa melakukan koreksi dan membenahkan dirinya sendiri supaya nilainya jadi bagus atau hasil belajarnya jadi bagus. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi motivasional. Jadi ini cuma untuk siswa aja. Jadi ketika guru memberikan umpan balik itu siswa secara langsung atau tidak langsung bisa mendapatkan dorongan atau motivasi dari guru. Kalau secara langsung itu bisa dengan cara gurunya memberikan kata-kata motivasional, dan kalau secara tidak langsung gurunya bisa dengan kalau secara tidak langsung itu sebenarnya
dengan guru memberikan umpan balik apapun, itu siswa secara tidak langsung dia akan menyadari kalau hasil belajarnya atau ya nilainya dia itu atau cara dia belajar itu diperhatikan oleh guru. Jadi secara tidak langsung siswa merasakan dorongan untuk belajar supaya mendapatkan hasil yang bagus. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi komunikasional. Jadi karena adanya umpan balik itu akan membuka jembatan komunikasi antara guru dan juga siswa. Jadi kedua belah pihak mampu ngobrol bareng-bareng atau berunding untuk mencari solusi akan masalah belajar yang dihadapi oleh siswa. Dan ya dengan fungsi komunikasi ini juga dengan komunikasi ini juga guru dapat menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang guru yang komunikatif atau guru yang aktif, sehingga siswanya juga ikut aktif. Dan pemberian umpan balik itu tidak akan terjadi kalau guru yang mengajar tersebut bukanlah guru yang aktif. Jadi kita lanjut ke jenis-jenis umpan balik. Jadi topik yang ketiga, yang pertama ada general and specific feedback. Jadi ini ada dua. General feedback adalah umpan balik yang bersifat umum atau general yang bermanfaat untuk memberikan semangat kepada siswa. Jadi tidak ada instruksi, hanya feedback yang umum saja, misalkan seperti ya bagus atau pintar. Dan kalau spesifik feedback itu adalah umpan balik yang diberikan secara spesifik kepada siswa. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahu kepada siswa bagaimana cara belajar yang bagus misalkan gitu, dan ya apa cara belajar yang bagus, apa yang harus dilakukan. Pokoknya itu kalau general bersifat umum, kalau spesifik bersifat spesifik untuk masalahnya dia. Dan yang kedua ada congruent and incongruent feedback. Jadi congruent feedback itu adalah umpan balik yang terpusat atau terfokuskan pada hal yang sedang dipelajari. Dan kalau incongruent feedback itu adalah umpan balik yang masih berkaitan dengan hal yang dipelajari, atau ya congruent feedback tadi, berkaitan dengan congruent feedback maksudnya. Jadi contohnya itu adalah kalau misalkan latihan footwork pada stroke untuk permainan bulu tangkis. Jadi kalau feedback kongruennya itu adalah umpan balik yang diberikan untuk footwork, jadi hal yang sedang diutamakan, yang sedang difokuskan. Dan kalau incongruent feedback-nya itu adalah umpan balik yang diberikan untuk misalkan ya itu apa stroke-nya itu tadi. Kalau kongruen jadi footwork yang utama, yang topik utama yang sedang dibahas. Kalau incongruent itu yang hanya berkaitan aja seperti stroke tadi pada judulnya tadi itu. Dan yang ketiga ada simple feedback. Jadi simple feedback ini adalah feedback yang bersifat simple atau sederhana yang dilakukan secara repetitif supaya cara misalkan tekniknya dalam berlatih atau dalam belajar itu menjadi lebih sempurna. Jadi kalau simple feedback itu intinya umpan baliknya harus bersifat simple dan juga berulang-ulang. Biasanya cuma pakai 1 atau 2 kata, dan tapi berulang-ulang. Dan yang terakhir ada 3, ada positif, neutral, and negative feedback. Jadi positive feedback adalah umpan balik yang disampaikan menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersifat positif. Contohnya yaitu bagus, semangat, dan pintar. Tujuannya itu supaya ya siswa menjadi lebih semangat, lebih percaya diri. Dan kalau neutral feedback itu adalah umpan balik yang bersifat netral, yang tidak bersifat personal. Jadi tidak untuk seseorang tertentu, satu siswa tertentu, tapi untuk universal. Jadi untuk keseluruhan. Dan tapi bersifat netral. Dan kalau yang terakhir ada negative feedback, itu kebalikannya positive feedback. Jadi negative feedback adalah umpan balik yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersifat negatif
Tetapi feedback ini atau umpan balik ini tidak dianjurkan untuk digunakan karena mampu mempengaruhi kondisi psikologis siswa, tapi dengan cara yang negatif. Jadi bisa menjatuhkan semangatnya dia atau kepercayaan dirinya dia. Tetapi ada juga cara-cara atau panduannya untuk menyampaikan negatif feedback. Jadi bisa dengan cara tidak memihak. Jadi sampaikan umpan baliknya yang negatif secara tidak memihak. Dan yang kedua bisa disampaikan juga dengan kepada siswa yang telah diberikan umpan balik berkali-kali, tapi tidak juga memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat diberikan juga kepada siswa yang tidak memperhatikan. Dapat diberikan negatif feedback kalau siswa yang tidak memperhatikan. Ya, gitulah. Kita lanjut aja. Jadi, yang terakhir ada cara memberikan umpan balik. Jadi ada yang di sini lebih mirip prinsip sebenarnya, lebih mirip prinsip. Jadi yang pertama adalah adil, adil, jadi maksudnya tidak subjektif, dan adjusting atau maksudnya adaptif, dan yang terakhir adalah analisis, menggunakan itu format analisis feedback. Jadi kalau adil itu maksudnya guru tidak boleh bersifat subjektif dalam menyampaikan umpan balik. Jadi guru tidak boleh memihak hanya pada satu siswa atau satu kelompok siswa saja untuk memberikan umpan balik, itu hanya pada satu siswa tersebut. Jadi misalkan guru hanya memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa yang kurang paham aja, jadi hanya kepada yang kurang paham aja, tapi yang lainnya nggak dikasih feedback sama sekali, itu masih subjektif. Dan guru hanya memberikan umpan balik kepada siswa yang pintar saja, jadi yang siswa lainnya nggak diperhatikan, jadi itu nggak subjektif, itu nggak adil. Dan contohnya lagi, misalkan hanya pada gender tertentu, misalkan hanya memberikan umpan balik pada siswa pria saja, wanitanya tidak, atau wanita saja sebaliknya. Dan atau mungkin bisa juga dengan wajah, misalkan hanya pada yang cantik atau yang ganteng. Nah itu, jadi nggak boleh. Dalam memberikan umpan balik itu harus bersifat adil, tidak subjektif, tidak memihak pada satu siswa saja. Tapi ada juga adjusting. Jadi dalam memberikan umpan balik itu guru harus menyesuaikan juga. Jadi memang harus adil, semuanya harus kebagian umpan balik, tetapi harus dengan kadar tingkat yang berbeda-beda. Misalkan siswa yang kurang paham itu bisa diberikan lebih umpan balik, tetapi siswa lainnya tetap mendapatkan. Jadi tetap adil, semuanya tetap mendapatkan, hanya saja rasionya yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kemampuan siswanya itu. Dan yang ketiga ada analisis. Jadi setelah memberikan feedback atau umpan balik, guru dapat melakukan analisis dengan format analisis feedback untuk mendapatkan informasi yang ilmiah dan akurat terkait proses pemberian umpan balik pada proses pembelajaran. Dan ya, mungkin itu aja. Dan ya, adalah akhirnya. Dan ya, mungkin memang pasti presentasi ini dan makalahnya juga memiliki kekurangan, dan sebagai manusia pasti tidak terlepas dari kekurangan ya. Jadi gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.